Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kalamullah dari program Studi Manajemen F angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar keputusan. Yang pertama, definisi keputusan. Keputusan ialah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan ataupun rekomendasi. Nah, yang kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua, membuat daftar permasalahan yang muncul agar lebih tersistematis. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap permasalahan agar memberikan gambaran yang lebih spesifik. Nah, yang keempat, menetapkan setiap permasalahan. Kelima, memastikan kembali apakah alat uji digunakan telah sesuai dengan prinsip atau kaidah yang berjalan. Namun, ada pendapat ahli, yaitu Simon, ada 4 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence. Intelligence merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua, design. Design merupakan perancangan solusi terhadap masalah. Biasanya diuji dengan berbagai macam alternatif masalah. Dan yang ketiga, choice. Choice merupakan tahap mengkaji kelemahan dan kekurangan dari solusi dan alternatif-alternatif yang telah disediakan. Dan keempat, implementasi. Tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Nah, yang ketiga, macam-macam keputusan. Macam-macam keputusan ada 2, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Terprogram merupakan suatu keputusan yang diambil secara logis dan rasional untuk dilaksanakan dari resikonya hanya sedikit. Yang kedua, tidak terprogram merupakan keputusan yang diambil secara tiba-tiba diakibatkan masalah tersebut baru muncul dalam sebuah perusahaan. Nah, yang keempat, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 8, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Ketiga, memberikan bobot pada kriteria. Keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, memilih satu alternatif. Ketujuh, melaksanakan alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, yang kelima, dampak pengambilan keputusan. Dampak pengambilan keputusan terbagi menjadi 2. Yang pertama, incremental change dan turbulence change. Incremental change merupakan dampak pengambilan keputusan ataupun perubahan keputusan yang telah diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya yang didasarkan pada data-data yang terjadi di masa lalu. Turbulent change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perusahaan yang sulit untuk diperkirakan. Nah, yang keenam, kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang telah dilakukan sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal, yang telah terikat hasilnya secara maksimal serta nilai secara maksimal juga. Nah, yang ketujuh, solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang telah diambil secara jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedua, menetapkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Nah, yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan secara ambigu. Nah, yang terakhir, setiap keputusan yang dibuat oleh secara pimpinan di sebuah perusahaan berdasarkan pada perkembangan 4 fungsi manajemen. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.